Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Hari ini saya membawakan renungan. Kalau misalnya yang tadi mungkin tentang Imlek itu lebih ke apa sih arti Imlek itu dan sejarah-sejarah Imleknya. Kalau misalnya saya mungkin lebih ke ajaran yang bisa dari Alkitab yang bisa kita jalanin atau kita lakukan waktu Imlek yang harus nggak harus Imlek juga sih sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari juga bisa. Nah, poin yang pertama kita bisa dari situ kita bisa mengucap syukur dalam segala sesuatu apa yang kita dapat dari Imlek itu. Yang pertama kita bisa kumpul sama keluarga. Nah, kalau misalnya ini kita mungkin di luar sana masih banyak yang nggak komplit lagi mungkin keluarganya, tapi kita bisa kumpul lagi waktu Imlek sama keluarga bareng-bareng di rumah. Terus masih diberkati lah sama Tuhan, masih bisa dapat tahun yang baru, masih bisa menerima berkat. Habis itu kalau misalnya kita lihat-lihat lagi di Imlek itu mungkin banyak orang Chinese yang percaya kalau misalnya Imlek itu harus harus ada apa namanya syarat-syarat yang harus mereka lakukan, kayak tadi harus pakai baju merah. Terus mungkin kalian pernah dengar setiap barang tuh kayak handphone misalnya atau apa itu pada diplastikin. Nah, itu nggak tahu mungkin ajaran mereka apa, tapi kita sebagai orang Kristen ya kayak yang tadi bilang ajaran nenek moyang mungkin kalau misalnya mereka bukan orang Kristen, mereka wajar melakukan hal tersebut karena emang ajaran dari mereka begitu. Tapi kalau misalnya kita sebagai orang Kristen, sebaiknya nggak melakukan ajaran-ajaran atau yang bertentangan dengan Alkitab. Mungkin itu kepercayaan mereka, tapi kan kepercayaan kita cuma sama Tuhan Yesus. Nah, yang kedua itu poinnya bisa memberitakan kabar sukacita juga kepada orang lain, kepada keluarga mungkin atau keluarga yang belum melakukan. Kita bisa mendatangkan banyak jiwa mungkin dari situ. Nah, dari renungan ini kita bisa dapat bahwa kita bisa menjadikan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan Alkitab dan menjadikan hal tersebut ada hubungannya sama Alkitab. Jadi mungkin nggak ada yang kita dapat dari situ, tapi kita bisa buat orang mendapatkan ajaran sesuatu dari agama Kristen kita, mungkin dari ajaran-ajaran gereja, dari ajaran-ajaran pendeta mungkin yang lain. Terus juga mungkin dari antara kita ada yang ikut mungkin ajaran-ajaran mereka, tapi kita percaya cuma Tuhan Yesus yang bisa menjadi pedoman atau menjadi pegangan. Sekian, terima kasih.